Mari kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini ada kesempatan untuk kami boleh sama-sama Tuhan memiliki komunitas ya Tuhan. Kami boleh memiliki teman di mana kami bisa saling kenal satu sama lain. Tidak hanya di permukaan ya Tuhan, tapi boleh saling berbagi hidup dan juga saling berjuang sama-sama membaca Alkitab. Saling berjuang bersama-sama untuk menjadi pelaku firman, menemukan nilai-nilai yang keren daripada firman Tuhan dan membawanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan malam ini kami juga ingin belajar tentang netizen 62. Mohon kiranya Tuhan yang memimpin kami sehingga kami mendapatkan berkat ya Tuhan. Semua satu persatu semua mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, shalom semuanya. Shalom ya. Nah aku hari ini pingin kita banyak interaksi dua arah ya teman-teman ya. Pokoknya hari ini kalau aku ngomong apa, nanti tanya apa atau suruh apa, ya tolong dilakukan aja ya. Oke, nah teman-teman tadi si Keisha udah tanya kan, ini kayaknya suaranya agak gak enak ya. Tadi Keisha udah tanya kan kalau dengerin netizen 62 itu apa, kebayangnya ya, tadi semuanya apa kebayangnya? Gosip lah ya kayak gitu-gitu deh ya. Nah hari ini aku bawa sebuah video, ditampilkan, sebenarnya dia durasinya panjang, tapi ditampilkan hanya 3 menit saja. Silakan menikmati ya. Jangan terlalu tegang-tegang. Coba colek dulu kiri kanannya, jangan tegang-tegang netizen. Semuanya netizen kalian semua ini ya. Nah, silakan ditampilkan videonya. Jangan tegang-tegang, siapkan komentar Anda. Iya benar ini, siapkan komentar Anda ya benar ya. Gak usah denial teman-teman, kita semua netizen 62 ya. Kecuali kalian tinggal di Australia. Kalian netizen berapa Australia nomor 2? Karena yang hadir belum tentu menjadi takdir. Kalian nonton ya, silakan ya. Hey guys, karena yang hadir belum tentu menjadi takdir. Nanti aku bilang berhenti. Pin lah video Hey guys, it's Nasi and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. Mask. Oh iya, sekarang udah indoor ya, nggak apa-apa dilepas. Akhir-akhir ini aku lebih mending ninggalin HP di rumah daripada ninggalin masker. Very important. Anyways, zaman seperti ini dimana kita harus lebih banyak di rumah dan menahan diri untuk keluar dan bertemu massa karena, you know, coronavirus. Gadget menjadi salah satu sahabat terbaik kita. Tempat kita tetap bersosialisasi dengan teman-teman atau sanak saudara. Bener gak sih sanak saudara? Bener kan? Tempat kita mencari hiburan, tempat kita belajar, tempat kita bekerja. Gadget-gadget kita tuh jadi kayak Nah ngomong-ngomong tentang gadget, pastinya kalian yang pengguna Android familiar banget sama Play Store. Buat kalian yang pakai kayak ginian, apa ini namanya? iPhone, kita punya App Store. Tempat kita mengunduh-unduh, download aplikasi-aplikasi favorit kita. Nah, yang menarik adalah baik di Play Store atau di App Store kita tuh bisa memberikan review, guys. Ketika kita puas review atau di Play tidak Store puas ya, dengan aplikasi ya. yang kita download. Dan ternyata ada review-review dari our fellow Plus 60 Tours. Namanya itu ya, Plus 60 Tours Indonesian. Yang katanya cukup menarik. Kalau in the past kita pernah ngomongin review-review di online shop atau di e-commerce, hari ini kita akan melihat review-review terlucu dari pengguna Android Indonesia di Play Store. So without any further ado, let's get to the list. Why am I so hyper? Oke, yang pertama ini dari aplikasi POU. P-O-U. POU? Nah, aplikasi POU ini adalah permainan hewan peliharaan virtual, mirip sama Tamagotchi, yang dapat digunakan di gadget berbasis BlackBerry 10, iOS, dan Android. Permainan ini dikembangkan oleh desainer asal Lebanon, Paul Salameh, dan dirilis pada 23 Agustus tahun 2012. Oke, kayaknya ini aplikasinya cukup populer. Tapi kalian lihat komentarnya ya. Kita lihat reviewnya. Ini dari pengguna Google. Hai, perkenalkan nama saya Aira, kepanjangan saya Maulidia Humaira, saya kelas 4 SD. Dan saya suka banget permainan ini. Aku nggak suka sama kakakku dan dia kerasukan setan. Loh, sebentar deh. Kenapa dia lari? Dia curhat guys. Dan dia jahat banget, dia kelakuannya mirip setan dan sampai sekarang dia masih jahat dan hari ini ibuku bawa dukun. Dan dia jadi baik kepadaku. Alhamdulillah dia lulus dan dia mau kuliah. Emang gara-gara aku download ini kakakku jadi sehat. Aku suka banget permainan
permainan ini. Aku bingung banget. Di awal dia ngomongin aplikasinya, di tengah-tengah dia kayak menghilang sebentar. Terus kembali kayak, iya gara-gara aplikasi ini ternyata kakaknya baik. Recommended. Mungkin nanti kalau adek aku bikin ulah, aku harus download POW. Thank you, Maya. Oke, udah stop, Next. boleh stop. Ini satu lagi dari aplikasi POW. Saya Boleh stop ya, nanti kalian lihat sendiri deh di YouTube ya, ini lucu banget Nancy Judge ya. Siapa yang suka nonton Nancy Judge? Pernah sih. Ini nggak ada ini. Nonton apa kalian ini ya? Nah, teman-teman, kalau kita ngomong netizen 62 ya, itu nggak melulu negatif loh teman-teman ya. Ada yang gosip, komentar, menafsir dan lain sebagainya. Tapi semuanya nggak negatif teman-teman. Kayak tadi ini, apa perasaannya ketika teman-teman nonton ini? Kocak ya, lucu ya. Siapa di sini jujur yang suka mindless scrolling itu yang lucu-lucu? Siapa coba jujur? Ya, ini dia ya, bagus ya. Itu bagus ya. Penghiburan ya, menghibur ya daripada stres, lembur ya kan. Menggali Alkitab stres juga stres. Lihat scrolling yang lucu-lucu ya. Jadi kalau ngomongin netizen 62, teman-teman kita semua netizen 62 tuh nggak cuman yang negatif doang, tapi juga ada yang lucu. Kemudian yang kedua, teman-teman ada juga yang benar. Kalian bisa nggak kasih contoh netizen 62 yang membawa kebenaran? Ada yang bisa kasih contoh? Hah? YC. Selain itu. Ada yang tahu ini nggak apa kasusnya David Ozora? Hah, tahu ya? Coba angkat tangan dulu yang tahu. Siapa yang tahu nih? Radarnya netizen ini. Ya jadi itu papanya itu kan bukan orang kaya ya. Pelakunya si Mario Dendi itu kan kaya banget, tajir, melintirnya sampai melintir banget. Nah, jadi dia bisa menggerakkan, dia bisa membelokkan hukum ya, kita semua tahu hukum bisa dibelokkan kemana-mana oleh uang ya kan. Dan akhirnya papanya ini menggunakan kekuatan netizen, benar gak? Benar ya? Papanya bilang kok ini nggak diproses-proses, nggak masuk ke pengadilan. Udah kalau nggak masuk ke pengadilan, mendingan itu aja dibebaskan saja. Terus dia datang ke podcast lah biasa. Terus ya udah pakai kekuatan massa. Dan akhirnya para penegak hukum itu ya, saya heran ya, tapi juga bisa mengerti lah. Katanya begini, tolong ya kasus ini, Mahfud MD bilang, tolong kasus ini diurus dengan baik-baik karena semua orang melihat. Waduh, ini mental seperti apa gitu ya, diurus baik-baik karena semua orang melihat. Tapi itu kan membawa pengaruh yang benar ya, pengaruh yang benar membawa keadilan dan lain sebagainya. Nah kemudian ada lagi yang ketiga itu adalah yang parah. Ini yang tadi teman-teman bilang ya, yang komentar yang pedas dan lain sebagainya. Nah bahkan kita Indonesia netizen 62 urutan ketiga paling tidak sopan di dunia ya. Sila tepuk tangan, terima kasih. Urutan ketiga paling tidak sopan di seluruh dunia ya. Hebat kita ini. Dan nomor 1 paling tidak sopan di Asia Tenggara ya. Mantap sekali. Nah teman-teman, jadi netizen 62 itu nggak selalu buruk teman-teman ya. Ada yang lucu, ada yang bahkan benar, ada banyak yang edukasi ya. Siapa yang tahu influencer yang memberikan edukasi yang baik? Jerome Pauline. Terus siapa lagi? Hah? misalnya Meta Hanindita, dokter anak ya. Karena saya emak-emak, jadi ya ngelihatnya influencernya dokter anak, Meta Hanindita dan lain sebagainya. Nah teman-teman, prinsipnya ya, ini dipegang ya. Prinsipnya medsos itu hanya media, teman-teman. Prinsipnya medsos itu hanya media. Semua budaya, gitar kayak, mic kayak, whatever lah, kebudayaan semuanya, semua barang di dunia ini, lagu atau apapun itu termasuk medsos itu adalah semuanya hanya sarana dan itu sifatnya netral. Sifatnya apa, teman-teman? Netral. Semua pisau kayak kemudian pacul ya, netral. Tergantung manusianya. Kenapa saya bilang pacul? Karena nanti saya cerita nih. Kenapa tinggal manusianya nih yang isi atau pakai itu semua tergantung dianya nih ya. Pelakunya ini dia adalah orang berdosa atau orang yang telah ditebus Tuhan. Contoh tadi saya bilang pacul itu adalah barang netral nggak? Netral ya. Tahu pacul kan? Oh tahu kaget, kalian nggak tahu pacul. Yang buat mencangkul ya, tahu ya? Tahu ya. Terus kenapa saya bilang tadi sebut pacul? Karena kalian tahu nggak, itu ada kasus perempuan dibunuh dengan menggunakan pacul, ya? Pernah ada yang dengar?
Nah itu sangat sadis karena paculnya dimasukkan ke dalam tubuhnya dia. Nah, jadi ya teman-teman, pacul atau barang apapun termasuk media sosial itu semuanya adalah netral. Tergantung orangnya teman-teman, tergantung orangnya. Sama kayak kita nih netizen 62 ya, kita semua anak-anak Tuhan ya. Nah itu semua tuh berasal dari mana? Ketika jempol kita tuh pencet-pencet ya, kita mau komentar teman-teman, itu semua berasal dari otak kita. Nah di dalam otak kita ini ada amigdala teman-teman, amigdala ya. Kalau nggak tahu nanti bisa Google di rumah. Amigdala itu berisi tentang emosi, keinginan, wish, desire, dan lain sebagainya. Nah itu semua yang disebut di dalam Alkitab sebagai inner man. Coba bilang inner man. Inner man itu di dalam diri kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, batin kita. Alkitab suka tuker-tuker hati, jiwa, batin. Itu semua sama. Inner man itu yang di dalam kita, yaitu isinya keinginan, kehendak, dan lain sebagainya, keputusan, kebijakan, pertimbangan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kita semua inner man-nya sudah ditebus Tuhan. Coba bilang lagi ke netizen di sebelahnya, kamu udah ditebus Tuhan. Inner man kamu sudah ditebus Tuhan. Ya, kalau misalnya inner man-nya itu udah ditebus Tuhan teman-teman, ya kecenderungannya seharusnya bukan berdosa. Ya, ulangin. Kalau inner man itu sudah ditebus Tuhan, seharusnya kecenderungannya adalah bukan berdosa. Seharusnya amigdalanya, emosinya, wish-nya, desire-nya, pertimbangannya, keputusannya, cita-citanya, dan lain sebagainya, angan-angannya semuanya adalah tidak berdosa. Termasuk jempol kita harusnya tidak berdosa. Berdosa itu artinya merusak shalom teman-teman ya. Merusak shalom. Shalom itu kondisi di mana manusia menyembah Tuhan, manusia dengan dirinya damai, manusia dengan sesamanya damai, manusia dengan alam semesta itu mengelola dengan baik. Tapi dosa itu merusak semuanya. Jadi manusia tidak perlu menyembah Tuhan, manusia dengan dirinya ada masalah mental. Bukan saya ngomongin orang yang memiliki masalah mental itu dia berdosa, bukan. Tetapi karena dari Adamnya itu, waktu dia berdosa, di dalam diri dia sudah mulai ada gangguan mental. Tapi saya beda ya, beda jurusan, beda POV yang tadi nanti ya. Nah kemudian termasuk harusnya konten kita, baik di mulut kita sehari-hari maupun di jempol kita, teman-teman, itu seharusnya yang keluar adalah minimal netral, teman-teman. Ya, kalian bisa ngikutin sekarang? Ya, minimal netral, teman-teman. Ya, minimal netral. Jangan lagi berdosa, minimal netral. Bahkan harusnya kita bisa memberikan manfaat kepada orang sekitar. Bayangkan, Meta Hanindita atau siapapun mereka, influencer yang keren-keren itu, mereka tuh bukan orang yang ditebus Tuhan loh, maksudnya belum percaya, iya kan? Ya, tetapi mereka bisa memberikan edukasi yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Ya, edukasi itu sangat bagus dan sangat menolong orang-orang. Banyak sekali para profesional yang punya hati, yang benar-benar sama pekerjaannya, dan dia punya panggung di media sosial, di Instagramnya, dan dia mengedukasi, edukasinya itu sangat bagus. Teman-teman, kalau kita inner man kita udah ditebus Tuhan, terus kita menghasilkan konten-konten yang setidaknya netral dan mengedukasi atau memberikan manfaat, seharusnya kita malu, teman-teman. Ya, tapi seharusnya bukan hanya itu, minimal netral, minimal memberi manfaat, minimal konten kita mengedukasi, tergantung kalian apa profesinya. Tapi kita nggak hanya di situ, teman-teman, harusnya kita selangkah lebih maju, yaitu seharusnya konten kita membawa shalom. Teman-teman, karena inner man kita ditebus Tuhan, seharusnya kita bukan hanya netral atau mengedukasi, memberi manfaat buat sesama humanity, tapi bahkan kita bisa maju selangkah lagi, yaitu kita bisa mendatangkan shalom lewat jempol kita. Ya, jempol kita itu pelayanannya bisa luas kemana-mana ya. Kita bikin konten sesuatu yang mendatangkan shalom. Berbicara, banyaklah kita bisa bicara tentang profesi kita, tapi nanti ujung-ujungnya bicara tentang shalom, bicara tentang Injil, atau menyinggung tentang Injil, atau apapun itu ya. Jadi setidak-tidaknya kita selangkah lebih maju. Nah masalahnya teman-teman, nih teman-teman, kita ini semua lagi belajar. Ya, belum ada manusia, umat Tuhan, belum ada yang bisa sempurna, karena memang masih berproses. Nah mulut kita, jempol kita, pikiran kita, amigdala kita, itu semua memiliki godaan untuk gosip. Coba bilang gosip. Nah teman-teman, sebenarnya dosa mulut, dosa pikiran itu nggak cuma gosip teman-teman ya, tapi gosip dan julid. Ini keduanya nggak bisa dipisahin teman-teman. Ya, kemarin itu ada yang mengirim pertanyaan tentang menghakimi, ya kan? Ini udah, kasus lama sekali.
Kenapa batasannya apa menghakimi? Kenapa dikit-dikit oh, lu menghakimi? Teman-teman, ini gosip dan julid, ini dosa pikiran, dosa mulut. Di dalamnya itu juga melibatkan tentang yang namanya menghakimi, teman-teman ya. Kita bahas ya sedikit-sedikit ya. Yang pertama adalah gosip. Gosip itu gini teman-teman, simpelnya adalah berita yang belum tentu benar. Berita yang di POV orang lain. Contohnya gini ya, misalnya ada suatu peristiwa fakta nih ya, fakta, nggak tahu kalian pernah lihat meme ini, fakta, kemudian ketika disorot di kamera jadi berbeda, fakta itu ceritanya jadi berbeda, tahu nggak? Iya, gosip itu sebenarnya semuanya deh, sebuah fakta itu sebenarnya bisa ditafsirin atau dinarasikan ya, dinarasikan berbeda-beda tergantung siapa yang baca, tergantung siapa yang ngomong. Kalau orang-orang bilang begini, pisang, ngomongnya pisang nih, nanti sampai sono bisa jadi kolak begitu. Karena udah ditambah-tambahin, udah dipotong, udah dikasih gula dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sebenarnya kalau ada orang yang suka menggosip, itu sebenarnya dia pada dirinya adalah kasihan. Kenapa? Karena psikologi membuktikan orang yang suka bergosip itu sebenarnya dia memiliki insecure issue. Ya, insecure issue. Ya, jadi nanti bisa Google aja deh, pokoknya yang kayak gini-gini, insecure issue, trust issue, whatever itu bisa di Google semuanya, karena mereka itu memberikan konten yang edukasi, jadi kita juga bisa tahu, ya. Nah teman-teman, bahkan aku sendiri pernah digosipin, dan ini sangat jahat gosipnya ya. Digosipin, nggak apa-apa lah aku sharing di sini aja ya. Aku katanya ada orang yang bilang kayak gini, menggosipkan tentang aku bahwa aku ada bermain yang tidak senonoh dengan seseorang, ya. Dan itu ya tidak terbukti karena memang orang ini ada kasus khusus begitu. Tapi ku pikir-pikir ya, kalau berita ini menyebar kemana-mana misalnya, contoh Kori itu kemarin dia melakukan yang tidak senonoh, aku melihat dia, bla 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 dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan kita? Bisa percaya, bisa tidak kan? Iya, itulah dia kekuatan merusaknya gosip. Padahal gosip itu belum tentu benar. Gosip itu adalah POV orang. Pada saat itu teman saya mengcounter dia. Oh, pada jam berapa kamu melihat Contoh Kori di situ? Apa di jam 9? Oh, jam 9 Contoh Kori ada di kantor HT gitu ya. Karena kita tahu orang ini agak-agak sedikit yang khusus gitu ya. Tapi saya pikir dahsyat sekali ya kalau dia ngomong seperti itu, kemudian dia bisa cerita-cerita kemana-mana seperti itu. Bahaya teman-teman, bermain dengan pikiran. Dan ini bahayanya buat yang bertanya tentang menghakimi ya. Menghakimi itu simple teman-teman. Hakim itu yang teman-teman tahu itu dia fungsinya apa di pengadilan? Apa? Memutuskan apa? Ya, memutuskan orang ini bersalah atau tidak. Ya, jadi hakim itu fungsinya memutuskan secara sah dan meyakinkan kamu bersalah melakukan tindak pidana. Jadi menghakimi itu seperti itu yang di Alkitab teman-teman, memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Contoh ya, kayak tadi Contoh Kori ada gosip nih, wah dia melakukan yang tidak senonoh nih di lantai 6 bersama dengan seseorang pada saat jam 9 hari Rabu gitu. Ya kan? Ya ada yang ngomong kayak gitu, saya buka aja di sini nggak apa-apa. Ini untuk brainstorming kalian ya. Kemudian ketika kita mendengar, kemudian kita playing judge, maka kita bertindak sebagai hakim, kita memutuskan Contoh Kori ini salah atau benar. Nah itu dia yang namanya judging teman-teman. Playing judge itu adalah kita memutuskan orang ini salah atau benar. Padahal kita tidak bisa melihat sepatu dia. Kita tidak memakai sepatu dia, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita playing judge, kita memutuskan dia bersalah atau tidak. Setelah kita memutuskan dia bersalah atau tidak, maka keluarnya adalah julid. Jadi nggak bisa dipisahin. Netizen 62, gosip, menghakimi, julid. Ya. Padahal 1 Samuel dikatakan gini, waktu Nabi Samuel disuruh Tuhan mengurapi Daud, kemudian Nabi Samuel tuh melihat kakaknya kekar badannya, wah keren, kayaknya ini dia yang jadi raja. Kemudian Tuhan yang bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Karena itu teman-teman, buat kita YOC yang dengar hari ini, kalau ada orang yang melakukan sesuatu, terus kita dengar gitu ya kalian jangan playing judge. Kamu itu siapa? Memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Kalau kamu dengar, oh dia mencuri nih, kamu harus tahu dulu, apa benar dia mencuri? Dia mencuri apa? Kenapa dia mencuri? Ternyata jangan-jangan dia bukan mencuri, ternyata uangnya masuk ke rekening dia, campur sama uang dia mengambil uang dia sendiri gitu.
kita jangan playing judge teman-teman. Kemudian ketika kita sudah playing judge, ya kan, kita memutuskan orang itu bersalah atau tidak, keluarnya adalah julid. Nah, julid ini teman-teman asik sekali. Kenapa? Karena kita lomba untuk memberikan komentar yang paling pedas, ya. Dengan sengaja atau tidak, kita suka sekali berlomba-lomba memberikan komentar yang paling pedas, ya teman-teman. Ya, kapan? Kalau kita sekarang aku mau ajak kita bermain ya, teman-teman ya. Oke, Onti Lucy atau Los Lucy, tolong bantu aku. Baiklah, teman-teman ya. Nah, di sini, yuk berdiri. Aku ingin kalian bicara satu-satu semuanya ya. Jangan pergi dulu, jangan. Kalian bicara satu-satu komentar terjulit yang paling pedas apa yang pernah kalian dengar. Tapi kita nggak perlu, misalnya nih, aku pernah dengar misalnya dasar anak haram, maaf ya, gitu ya. Terus teman-teman yang lain pas dengar bilang, wih, jangan-jangan dia bener anak haram gitu. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Pokoknya komentar terjulit apa yang pernah kalian dengar ya. Nah, Onti Lucy di sini tugasnya adalah, teman-teman lihat ini apa? Apal ya? Onti Lucy tolong ya, Los Lucy. Ini bahasa Farel Onti Lucy ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengeluarkan kalimat julid, nanti semuanya harus ngomong ya. Pikir dulu dari sekarang ya. Onti Lucy fungsinya kayak gini. Setiap kali mereka habis ngeluarin kata-kata yang julid, lepasin apelnya. Tapi jangan penuh emosi ya, ntar terpecah kemana-mana. Ya, oke. Kenapa aku minta tolong Lucy? Aku nggak tega buang apel, ya. Aku tega. Aku nggak tega buang apel. Ya, ini alat peraga yang paling mahal seumur hidupku, tolong. Ya, siapa? Mulai dari mana dulu? Dari sini dulu apa dari sini dulu? Iya, justru nggak boleh di alas, tapi jangan sampai prak langsung pecah gitu ya. Oke? Ayo, mulai dari siapa dulu? Dari sini dulu ya. Kalimat terjulit apa yang pernah kamu dengar? Pakai mic nggak? Ya boleh. Diputar ya. Cek. Komentar apa? Terjulit apa? Nanti kalau misalnya kayaknya, wih hebat bener nih julitannya, kita boleh tepuk tangan nih. Ayo, siap? Siap semua? Pikir ya. Komentar terjulit apa yang pernah kamu baca atau kamu dengar? Kamu ngomong aja satu kalimat. Oke, aku kasih waktu dulu, silakan. Biasanya cowok-cowok ini tuh lihat, mukanya udah pada kreatif ini. Mukanya udah pada kreatif nih yang sebelah sini nih ya. Oke, udah siap belum? Udah siap? Oke, kalau belum, kalau emang benar-benar ngepas banget ya bilang pas aja, nggak apa-apa ya. Kira-kira udah bisa? Komentar terjulit apa? Dari Lucy, coba. Lucy ada gak? Belum, ya udah. Siap-siap ya, lempar ke bawah, pluk gitu, pluk, tapi jangan pluk gitu. Ya, oke, silakan. Untung lu jelek. Ya, lempar Lus. Ambil lagi Lus. Next. Ini apa? Iya, miskin. Itu mah pasti karena dia punya uang banyak. Majelis manusia jelmaan iblis. Coba tolong diulang. Coba diulang, Kenneth, tolong. Lebih jelas ya, nggak usah. Lebih jelas. Ya, yuk. Terlalu julid nggak? Gak apa-apa. Kita hari ini berjulit bersama, yuk. Rekam. Muka dia di zoom. Enggak kan. Ayo kan. Majelis manusia jelmaan iblis. Wow. Thanks. Next. Gubernur kalau nggak bisa kerja, nggak bener. Wow. Oke. Pas. Dasar kaum onta. Pas. Ini kesempatan kalian menjulit loh, ayo cepat. Ayo Nes, mantap Nes, ayo Nes. Pas aja deh. Dasar tuh, enggak, apa-apa. udah ya nih. Dasar tuh cewek cuma mau duitnya doang. Mukanya kayak kodok Zuma.
Kayak kodok apa? Zuma. Duma. Zuma. Zuma. Oh, Pendeta punya red card. apa? Pendeta punya red card. Apa? Pendeta punya red card. Punya rekan. Rekat. Rekat. Oh, red card. Oh, oke, red card. Kartu merah ya. Kalau saya malah jarang lihat komentarnya. Jadi Ini juga, ini julid banget ya, pendeta punya red card. Mantep ini ya. Next, bukan hanya pendeta, contoh juga. Contoh nggak apa-apa, silakan. Will. Mentang-mentang anak pejabat. Tentang anak pejabat. Mas, gini. Ada orang dalam tuh. Ada orang dalam. Dalam sorga ya. Freak banget lu. Apa? Trik. Oh, freak. Manik. Filter doang itu. Filter doang. Terakhir harus ada punchline-nya. Nggak apa-apa. Kuliah tinggi-tinggi gak ada guna. Apa? Kuliah tinggi-tinggi Waduh, gak ada guna. nyakit banget ya. Terima kasih ya teman-teman. Lucy ada gak? Ayo, Lus. Hidup disokong doang sama orang. Thank you, Lus. Oke, sebagai penutup ya. Aku mau mendongeng ya buat kalian. Ini penutup sedikit aja. Silahkan mendengarkan dongeng ini ya. Ya, enggak pasti enggak. Kalian petik cherry, bukan. Petik pesannya ya. Aku ceritain. Suatu hari, seekor ayam betina sedang mencari makan ketika tiba-tiba ada sesuatu mengenai kepalanya jatuh di kepalanya. Astaga, itu tadi pasti langit runtuh. Aku harus segera memberitahu raja, kata si ayam betina. Dia segera berlari menuju istana raja. Di tengah jalan, ayam betina itu bertemu seekor angsa. Kenapa kamu terburu-buru ayam? Mau kemana? Langit runtuh dan aku hendak memberitahu sang raja, jawab ayam. Kalau begitu aku ikut denganmu, kata angsa. Maka ayam betina dan angsa bergegas menuju berlari istana raja. Di tengah jalan keduanya bertemu dengan seekor bebek. Kenapa kalian terburu-buru, mau kemana? Kata bebek. Langit runtuh dan kami hendak memberitahu sang raja, jawab ayam betina dan angsa. Kalau begitu aku ikut dengan kalian, kata bebek. Maka ayam betina, angsa, bebek berlari menuju istana raja. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seekor keledai. Kenapa kalian terburu-buru, kata keledai. Mau kemana sih? Langit runtuh dan kami hendak memberitahu sang raja, jawab ayam betina, angsa, dan bebek. Kalau begitu aku ikut dengan kalian, kata keledai. Maka ayam betina, angsa, bebek, dan keledai bergegas menuju istana raja. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seekor sapi. Oh, kalian mau kemana? Kau lari-lari. Langit runtuh dan kami hendak memberitahu sang raja. Maka ayam betina, angsa, bebek, dan keledai serta si sapi ikut pergi, semuanya terburu-buru terbirit-birit menuju istana raja. Di tengah jalan mereka bertemu seekor kelinci. Kenapa kalian terburu-buru, mau kemana? Langit runtuh dan kami hendak memberitahu sang raja, jawab ayam betina, angsa, bebek, keledai, dan sapi. Lalu kelinci diam saja. Hei, apa kamu tidak mau ikut kami, kelinci? Tidak, kata kelinci. Kenapa? Sebab langit tidak runtuh, jadi kita tidak perlu memberitahu raja. Kelinci menunjuk ke atas. Keempat hewan itu kemudian menengadahkan kepala dan melihat langit masih tetap di tempatnya, tidak ada yang runtuh. Mereka pun sadar bahwa seharusnya mereka tidak ikut-ikutan. Bayangkan jika mereka semua sampai di istana raja, namun ternyata langit benar-benar tidak runtuh. Betapa malunya mereka. Mereka terlihat begitu bodoh. Raja juga mungkin akan marah dan beri hukuman karena dianggap berbohong. Akhirnya ayam betina, bebek, keledai, dan sapi pulang ke tempat masing-masing. Pesannya apa? Kalau ada gosip, kalau kita ikutin, siapa yang bodoh? Ya, silakan kalian menjawab sendiri ya. Oke ya, ini udah selesai. Nah, apel ini teman-teman, ya, kalian lihat nih ya, perkataan julid ditujukan pada apel diri kita ya, membuat rusak.
Dalamnya bonyok nih. Nanti kalau habis pulang, habis doa mau pegang-pegang silakan ya. Aku bawa pisau teman-teman. Tapi nggak perlu dipotong, ternyata dia sudah bisa kelihatan ini bonyok-bonyok ya. Perkataan kita, so julid, so hakim, ya kita julid. Nah itu menghancurkan orang. Oke, kita berdoa ya, kita udah selesai main-mainnya.